Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Bangsa Cirebon, Bapak Dr. Haji Oman Fatur Rahman MA. Yang saya hormati juga dosen pengampu Bapak Dr. C. Kiai Haji Abdul Hayy Imam MAG, dan saya hormati juga Bapak narasumber kita yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Muhammadun MSc. Saya Zuhairo, Prodi PAI 3B, ingin mewawancarai di sini. Saya untuk memenuhi tugas akhir penilaian UAS ya dari MK masa Intikiah dengan dosen pengampu Bapak Dr. C. Kiai Haji Abdul Hayy Imam MAG. Bapak, di sini saya akan bertanya mengenai pernikahan wanita yang sedang hamil dari perbuatan zina. Itu kan kalau di sekeliling kita kan biasanya langsung dinikahkan saja untuk tidak menjadi fitnah di masyarakat. Itu menurut Bapak bagaimana? Sedangkan menurut ulama mazhab kan ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Menurut Bapak argumennya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Universitas Cirebon, Bapak Dr. Kiai Haji Oman Fatur Rahman, seluruh pimpinan, seluruh dosen, termasuk dosen pengampu Bapak Dr. Kandidat Kiai Haji Abdul Hayy Imam selaku pengampu mata kuliah masa Intikiah, dan juga Mbak Zuhairo selaku mahasiswa yang mendapatkan tugas mata kuliah ini. Ya, terima kasih atas kesempatannya belajar bersama. Ya, saya kira ini mentolak barang gitu. Baik, sesuai masalah yang ditanyakan, saya teringat dulu tahun 2016 kira-kira, waktu saya pernah ngisi di acara hukum Islam di RRI Cirebon itu di suku. Ada pertanyaan masyarakat yang arahnya sama persis. Perkenankan saya menyampaikan satu kitab yang ini menjadi salah satu rujukan ketika kita berbicara tentang hukum Islam atau hukum keluarga, Al-Ahwalus Syakhsiyah, tentang fenomena pernikahan yang dilakukan oleh wanita yang sudah hamil, baik menikah dengan yang menghamili atau bahkan menikah dengan yang tidak menghamili. Itu kan bisa seperti itu. Nah, sepanjang yang kami pahami adalah dalam nikah itu harus ada kafaah. Berzina ya senang berzina, ya artinya yang melakukan perzinahan itu ya nikah dengan yang dizinai atau yang berzinai menikah dengan yang dizinai. Berikutnya, bagaimana status pernikahan ketika dalam keadaan hamil? Saya katakan sesuai dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, nanti lebih detail lagi, status anaknya bagaimana adalah sah. Jadi nikah dalam keadaan hamil itu sah, nggak ada halangan. Soal ada ulama yang berbeda, ya itulah fenomena fikih. Nah, apa yang terjadi? Bahkan kalau ini sudah terjadi perzinahan, malah segera untuk dinikahkan agar tidak larut-larut dalam kemaksiatan yang lain. Yang menjadi masalah yang polemik sebenarnya adalah bagaimana status anak yang ada dalam kandungan ketika perempuan yang sudah hamil itu ya menikah dalam keadaan sudah hamil. Saya masih teringat, nanti bisa dicek dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, jika wanita yang hamil ya dengan perzinahan tadi dinikahi, baik yang melakukan zina dengannya, berarti laki-laki yang melakukan zina dengan perempuan itu, atau dengan laki-laki yang tidak menzinai karena saking cintanya, penyelamatan apa, silakan saja itu bahasanya. Maka dalam hal ini kitab Bughiyah mengatakan dilihat dulu, kalau usia janin kurang dari 4 bulan, catat ini, usia janin kurang dari 4 bulan, maka anak nanti bisa intisab atau bisa nasab kepada siapapun yang menikahi perempuan yang hamil duluan tadi, baik laki-laki yang mensetujui
maupun laki-laki yang tidak mensetujui. Ini terjadi kalau usia janin dalam kandungan kurang dari 4 bulan. Kenapa? Iya, karena di situ belum terjadi nafsir roh, belum ada tiupan roh. Itu pertama. Nah, beda cerita jika usia kandungan itu lebih dari 4 bulan. Jika kandungan lebih dari 4 bulan, pernikahan tetap sah. Kalau memenuhi syarat nikah tentu ada calon zaujah, ada akad, ada saksi, begitu ya. Terus kemudian ada akad, gitu ya. Pokoknya 51 terus ya sudah. Apa yang terjadi jika usia kandungan wanita yang telah hamil duluan tadi itu lebih dari 4 bulan, berarti ba'da nafkhir roh, maka siapapun yang menikahi tetap sah ketika memenuhi syarat ya. Namun status anak menjadi masalah, yaitu apa? Anak tidak bisa berintisab atau bernasab kepada laki-laki yang menikahinya atau bapak yang nantinya menjadi bapak dari anak. Terus gimana Pak itu solusinya? Yaitu nanti walinya wali hakim kalau dia perempuan. Ini resiko. Maka kaidahnya yang kami pahami, kalau terjadi perceraian segera dinikahkan. Jangan sampai kebablasan lebih dari 4 bulan. Karena itu nanti resikonya, walaupun secara biologis adalah anak kandung sendiri, karena dia yang melakukan, misalkan si A laki-laki, perempuannya adalah B misalkan, itu yang melakukan hubungan. Tapi karena akadnya setelah janin usia 4 bulan, maka sekalipun dia adalah laki-laki yang mengeksekutornya, yang mendukhulnya, tetap tidak bisa menjadi bapak secara hukum. Biologis iya, tapi tidak dengan hukum. Kenapa? Pernikahan dilakukan setelah janin berusia di atas 4 bulan. Setelah ba'da nafkhir roh. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Nanti silahkan dicek dalam kitab Bughyatul Mustafid. Demikian Mbak Zuhairah, semoga ada manfaatnya. Dan ini fikih tentu akan sangat bisa berbeda, dan ini akan bisa terjadi sesuatu yang bermacam-macam. Bisa katakan semua ulama fikih mengatakan bahwa pendapat itu bisa benar, bisa salah, karena ijtihad itu konsepnya seperti itu. Namun saya pastikan semua ulama yang memiliki kapasitas ilmu, semua pendapat yang berbeda adalah saling dihargai. Oleh karena itu, jika yang berbeda dihargai sepanjang mempunyai dasar yang jelas, sepanjang mempunyai referensi tanggung jawab yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Yeah. Nah, teman-teman semua, semoga apa yang disampaikan dari Bapak Muhammadin tadi bisa bermanfaat untuk kita, untuk masyarakat semua. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.